Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Ephata Family. Dan kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan jika kita bisa tetap terus ada di channel ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan tentang tema yang sama, musuh gereja. Kemarin kita sudah bicara tentang musuh yang pertama, yaitu egoisme, mencintai diri sendiri. Itu poin yang pertama. Dan saat ini kita akan masuk poin yang kedua. Kita akan berbicara tentang hamba uang. Uang itu tidak salah, saudara. Yang menjadi masalahnya waktu kita menjadi hamba uang. Karena waktu kita menjadi hamba uang, kita akan berada di dalam persoalan yang akan terus ada dan terus ada, sehingga akhirnya kita akan terjebak di dalam persoalan tersebut. Seperti yang ada di Alkitab, dia berkata begini, saudara-saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, dia berbicara begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jelas dari sini kita melihat bahwa orang yang cinta uang atau yang menjadi hamba uang akan mengalami persoalan yang tidak akan pernah berhenti. Dia akan terjebak, dia akan tidak mampu lagi dia keluar dari persoalan itu. Karena rupa-rupanya akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Waktu kita cinta uang, kita jadi hamba uang, maka kita akan menjadi orang yang justru memproduksi dosa, memproduksi kejahatan. Dan ini berbahaya bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, kalau saya bicara gereja, saya tidak berbicara tentang organisasi atau tidak bicara tentang gedung. Saya bicara tentang orang percaya. Jadi waktu orang percaya tidak mampu mengalahkan cinta uang, tidak mampu mengalahkan hamba uang, maka orang percaya akan menjadi orang percaya yang terjebak di dalam persoalan yang tidak pernah akan selesai. Makanya Yesus waktu dia mengajarkan tentang uang, tentang mamon dalam bahasanya Yesus waktu itu, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 6, dia berkata begini, saudara-saudara. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi dengan tegas Yesus memberitahu orang percaya itu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena rupa-rupanya mamon itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Uang itu punya pengaruh yang sangat besar bagi hati kita, bagi gereja, bagi orang percaya. Waktu uang sudah mengontrol hati orang percaya, maka Yesus itu bisa tersingkir dari hidup manusia. Yesus itu bisa apa ya? Bisa tidak memiliki tempat lagi yang tepat di dalam hati manusia. Karena apa? Karena uang ini bisa menggerogoti itu. Mamon memiliki kekuatan, uang memiliki kekuatan untuk merebut tempat Yesus di dalam hati kita. Mamon tuh memiliki kekuatan untuk membuat
fokus hidup kita bukan pada hal yang tepat lagi. Sekali lagi, Mamon memiliki kekuatan untuk merebut penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga Alkitab ini bilang sangat luar biasa. Yesus membandingkan, mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Dia mensejajarkan dirinya dengan Mamon. Karena apa? Rupa-rupanya memang Mamon ini, uang ini memiliki daya pikat yang sangat luar biasa. Memiliki godaan yang sangat luar biasa. Sehingga orang percaya itu bisa terikat dengan Mamon. Bisa terikat dengan uang. Sehingga Yesus mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saya bukan ahli ekonomi, tapi kita tahu saudara-saudara bahwa sistem ekonomi yang dianut global oleh bangsa-bangsa menganut sistem kapitalis, ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis itu selalu bergantung pada Mamon, selalu bergantung kepada uang. Karena apa? Kalau tidak ada uang, tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk negara pun tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada uang. Negara-negara di dunia ini betul-betul sangat mengandalkan keuangannya. Artinya begini saudara-saudara, semua orang di dunia ini, seluruh negara di dunia ini betul-betul sudah bergantung, betul-betul sudah menyembah kepada uang. Seluruh dunia sudah tunduk pada Mamon. Seluruh dunia sudah tunduk pada uang. Sadar atau tidak, manusia telah diperbudak oleh Mamon, oleh uang. Nah, orang percaya tidak boleh mengandalkan uang. Orang percaya tidak boleh mengandalkan harta, tidak boleh mengandalkan Mamon. Waktu dia mengandalkan Mamon, dia sedang mendiskualifikasikan kedudukan Yesus di dalam dirinya, yang adalah Tuhan, yang adalah penguasa tunggal di atas hidupnya. Jadi saudara-saudara, mari kita sadar bahwa Mamon ini, uang ini, hamba uang merupakan musuh kita bersama, musuh seluruh orang percaya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya ingat tentang pencobaan waktu Yesus berpuasa 40 hari. Salah satu pencobaan yang iblis lemparkan kepada Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 8 dan 9 bunyinya begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi saudara-saudara, dari awal iblis ingin merebut penyembahan yang seharusnya untuk Tuhan, yang seharusnya untuk Allah. Dia ingin merebut penyembahan itu untuk dirinya. Dan dia gunakan alat yang dia gunakan untuk menawarkan itu, saudara-saudara. Yang dia tawarkan adalah kemegahan, kecanggihan, keberhasilan dunia. Yang penting sembah dia, dia akan berikan semuanya. Jadi artinya saudara-saudara begini, iblis selalu menggunakan sesuatu untuk mempengaruhi orang percaya, supaya orang percaya melepaskan penyembahannya kepada Tuhan
Dia menyembah kepada iblis. Dan saya percaya uang adalah alat yang digunakan oleh iblis saat itu. Sehingga saya ingin berkata bahwa musuh kita adalah cinta akan uang. Musuh kita adalah hamba uang. Uang itu sebenarnya tidak salah waktu kita mengendalikannya. Tetapi uang akan menjadi masalah bagi kita waktu uang itu menjadi bos atas hidup kita. Kitalah yang harus jadi bos atas uang, bukan uang yang jadi bos atas hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi dunia sekarang sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Dan saya harap gereja, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya tidak menjadi hamba uang di dalam pelayanan, tetapi dia betul-betul menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena uang itu akan merubah nilai-nilai baik di dalam hidup kita. Uang itu akan merubah cara pandang baik kita. Uang itu akan menggoda, mengubah kemurnian hati kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Uang itu bisa merubah ketulusan hati kita. Jadi janganlah bergantung kepada mamon, janganlah bergantung kepada uang. Waktu kita bergantung kepada mamon, waktu kita bergantung kepada uang, percayalah, Anda akan menjadi gampang takut, gampang khawatir. Ada goncangan sedikit, Anda pasti bingung, Anda pasti khawatir. Waktu Yesus menjadi harta sejati kita, bukan mamon, maka uang itu bisa kita atur. Jadi kita harus belajar untuk menjadi apa ya? Menjadi gereja yang merdeka terhadap uang, menjadi gereja yang terputus dengan penyembahan terhadap uang. Waktu kita bergantung kepada uang, kita sedang menggantikan kedudukan Tuhan. Uanglah yang ada di sana. Waktu kita, hidup kita, hati kita menjadi hamba uang, kita sedang menggeser Tuhan di hati kita. Dan kita tempatkan ilah zaman ini, kita tempatkan ilah modern ini yang namanya uang di dalam hati kita. Dan saudara mesti tahu sekali lagi, uang itu adalah salah satu alat yang selalu banyak kali iblis gunakan untuk mengotori ketulusan hati kita dalam pertumbuhan rohani. Haleluya. Jadi saudara-saudara, begitu sangat berbahayanya jika kita menjadi hamba uang. Jadi hamba uang, sekali lagi, kita akan bergantung kepada uang, artinya kita akan menyembah kepada uang tersebut. Dan di balik semuanya itu, iblis sedang bekerja. Kalau sekarang saudara lihat, semua bergantung kepada uang. Tidak ada satupun negara yang tidak bergantung pada uang. Semua bergantung kepada uang. Bahkan gereja pun bergantung kepada uang. Orang percaya bergantung kepada uang. Organisasi-organisasi termasuk organisasi Kristen pun bergantung pada uang. Tetapi apakah uang adalah segala-galanya? Oh tidak, uang bukan segala-galanya.
Kita tidak boleh bergantung kepada Tuhan. Kita perlu uang, tetapi kita tidak boleh bergantung kepada uang. Waktu kita bergantung kepada uang, kita ada dalam masalah. Makanya Tuhan memberikan solusi dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, dia bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Alkitab memberikan arahan, biarlah kita, supaya kita menang terhadap ketergantungan akan uang, kita menang terhadap hamba uang ini, saudara-saudara. Alkitab memberikan arahan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, belajarlah hidup dengan rasa cukup. Sekali lagi, belajar hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup akan menghindarkan kita dari ketamakan. Rasa cukup akan menghindarkan kita dari keserakahan. Rasa cukup itu akan menjadi pagar untuk hati kita, supaya kita tidak memiliki keinginan-keinginan liar. Kita tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi. Rasa cukup itu akan memagari, memberikan batasan kepada hati kita untuk tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk tetap terus menjaga kewibawaan Tuhan ada di hati kita, untuk tetap terus menjaga kekudusan Tuhan yang ada di dalam hidup kita sebagai gerejanya. Rasa cukup akan menjaga mata kita untuk tidak tergoda oleh keinginan-keinginan dunia. Sebab mata ini punya